bahwa sejarah ketatanegaraan negara kita Indonesia ini terbagi ke dalam 4 periode. Periode pertama itu pada periode 1945 Ya, ini mahasiswa Hukum Tata Negara Siasat Syariah, Fakultas Syariah IAIN Metro. Nah, ini mahasiswa sedang menampilkan sejarah ketatanegaraan di Indonesia. Dan periode terakhir itu ada pada periode 1959 sampai dengan selesai. Kita bahas yang pertama dulu, yakni terkait periode 1945 sampai dengan periode 1949. Periode 1945 sampai dengan periode 1949 ini dikenal dengan periode untuk mempersiapkan Undang-Undang Dasar 1945. Saya ingin bertanya pada teman-teman saya, ada yang tahu kapan tanggal Undang-Undang Dasar 1945 itu disahkan? Tanggal 14 Agustus. Berapa? 14 Agustus. Ya, benar ya. Tanggal 14 Agustus 1945. Ada yang tahu siapa yang mengesahkan? Hah? PPKI atau BPPKI? PPKI. Siapa? BPKI. Yang benar itu PPKI ya? Ini hasil sidang. Ini hasil sidang dari PPKI. Tapi pengesahan Undang-Undang Dasar 1945 ini tidak luput dari adanya campur tangan dari BPUPKI. Apa kepanjangan dari BPUPKI? Ini kan bentukan Jepang nih. Kalau dalam bahasa Jepangnya apa? Sip, hebat. Dibentuknya tanggal 29 BPUPKI ini dibentuk tanggal 29 April 1945. Ini kan ada ketuanya nih. Ketuanya siapa aja dan wakil ketuanya siapa aja? Dan Panji Suroso. Ya, ini Rajiman Idilamirat ini adalah sebagai ketua. Kemudian ada wakilnya itu Panji Suroso dan Shibamase. BPUPKI merupakan badan bentukan Jepang yang tujuan didirikannya adalah sebagai bentuk kesungguhan dari pemerintah Jepang untuk bisa memberikan kemerdekaan terhadap Indonesia. BPUPKI ini melaksanakan 2 sidang. Sidang pertama itu tanggal berapa dan membahas apa, kawan-kawan? Tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Yang pertama 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Sidang keduanya tanggal tahu? Tanggal 10 sampai 16 Juli 1945. Sidang keduanya itu tanggal 10 sampai dengan 16 Juli 1945. Kita bahas sidang pertama dulu ya. Sidang pertama BPUPKI ini dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Di sidang pertama ini membahas tentang apa itu dasar negara Indonesia. Apa dasar negara kita? Ada undang-undang siapa? Undang-undang itu sebagai konstitusi negara Indonesia. Pancasila itu sebagai dasar negara Indonesia. Maka dari itu Pancasila dikatakan sebagai sumber hukum dari segala sumber. Sidang pertama ini kan membahas dasar negara nih. Sidang pertama ini membahas dasar negara. Jadi ada 3 tokoh bangsa Indonesia yang merumuskan dasar negara. Ada yang tahu siapa saja? Sebutkan. Muhammad Yamin, Mr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Muhammad Yamin ini merumuskan ide atau gagasan dasar negara pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945.
Ada yang tahu rumusan apa yang disebutkan oleh nama Syamil? Yaitu yang kita belajar bareng-bareng ya. Yang pertama ada apa? Mister Supomo menyampaikan gagasannya, ada yang tahu pada tanggal berapa? Tanggal 1 Juni. 1 Juni itu sekarang loh. Coba sebutkan rumusannya apa saja. Yang pertama ada apa? Mister Supomo bukan sekarang. Yang pertama itu ada yang tahu apa? Ayo kita belajar bareng-bareng. Ayo. Pokoknya yang pertama itu ada unitarisme atau dalam bahasa Indonesia dikenal dengan apa? Persatuan. Nah, yang pertama itu ada persatuan. Terus yang kedua ada apa? Yang kedua urusan Supomo. Yang kedua buka bukunya coba. Yang pertama unitarisme atau persatuan, yang kedua ada yang ketiga ada keseimbangan dan baris, yang keempat ada terus kita masuk ke rumusan yang disampaikan oleh Insinyur Soekarno sama dengan dua tokoh. Rumusan yang pertama oleh Insinyur Soekarno itu apa ya? Yang pertama ada kan sidang pertama ini kan sudah membahas dasar negara yang dirumuskan oleh 3 tokoh. Tapi di sidang pertama ini juga BPUPK ini membentuk yang namanya panitia mas. Ada yang tahu tugas dari panitia 9 ini apa? Jadi tugas dari panitia 9 ini untuk menyempurnakan seluruh gagasan yang sudah disampaikan oleh ketiga para tokoh dan juga merumuskannya ke dalam sebuah dasar negara. Jadi hasil kerja dari panitia 9 ini, ada yang tahu apa nggak hasil kerjanya apa? Piagam Jakarta, atau yang kita kenal dengan yang namanya Jakarta Charter. Piagam Jakarta ya. Jakarta. Ini kan sidang pertama nih, terus sidang keduanya itu tanggal 10 sampai dengan 16 Juli. Di sidang kedua ini membahas tentang apa teman-teman? Tentang persiapan apa? Kemerdekaan Indonesia. Jadi sidang kedua ini membahas tentang bentuk negara Indonesia. Setelah itu juga membuat rancangan Undang-Undang Dasar 1945 yang dimana rancangannya itu terdiri dari pembukaan dan pasal dan batang baru. Terus karena BPUPK ini sudah menyelesaikan sidang pertama dan sidang kedua, akhirnya BPUPKI melaporkan ini kepada pemerintah Jepang. Kemudian pemerintah Jepang menerimanya karena pemerintah Jepang itu merasa tidak puas terhadap kinerja BPUPKI yang terlalu cepat untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Maka dari itu pemerintah Jepang membentuk satu badan lagi yang dikenal dengan setelah BPKI panjangannya dari ketuanya siapa?
tugas dari PPKI ini kan untuk mempersiapkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Namun pada tanggal 6 dan 9 September itu ada peristiwa penting. Apa namanya? Apa peristiwa penting apa itu? Jatuhnya atau jatuhnya bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki yang menyebabkan PPKI tidak bisa menyelesaikan tugasnya. Kemudian pada tanggal 15 Agustus 1945 itu Jepang menyerah tanpa syarat pada sekutu yang mengakibatkan pada tanggal 16 sampai dengan 17 Agustus itu terjadi kekosongan kas negara, atau dalam artian negara Indonesia itu pada saat itu tidak ada negara lain yang memegang kendali terhadap Indonesia. Jadi pada saat itu juga kesempatan bangsa Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, poin ini penting ya. Nah, terus. Karena dari awal dibentuknya PKI dan PPKI ini kan bisa menghasilkan Undang-Undang Dasar 1945, maka Undang-Undang Dasar 1945 yang saat ini dijadikan sebagai konstitusi negara Indonesia, ini dijadikan sebagai sumber hukum tertulis bagi bangsa Indonesia, yang dimana karena Indonesia ini adalah negara hukum seperti itu. Namun pada periode 1945 sampai dengan periode 1949, Undang-Undang Dasar itu sifatnya masih sementara sehingga disebut dengan UDS. Kenapa dikatakan sifatnya sementara? UDS. Ya, Undang-Undang Dasar sementara. Kenapa dikatakan sifatnya sementara? Karena terdapat di dalam aturan tambahan pasal 3 itu dikatakan bahwa dalam 6 bulan setelah MPR dibentuk, maka tugas MPR adalah untuk menetapkan undang-undang dasar dari negara Republik Indonesia, begitu. Kemudian kita masuk ke dalam ini, dihapus dulu. Kemudian kita masuk ke dalam subbab yang ketiga terkait periode 1945, itu ada kelembagaan negara dan sistem pemerintahan. Kelembagaan negara dan sistem pemerintahan ya. Sistem pemerintahan dalam artian pada periode 1945 sampai 1949. Jadi Ya. seperti yang sudah kita ketahui ya, bahwa Undang-Undang Dasar kita ini kan sudah mengalami 4 kali perubahan. Sebelum perubahan ketiga, MPR itu masih berkedudukan sebagai lembaga tertinggi negara. Jadi untuk struktur atau bagiannya itu seperti ini. MPR, Presiden, DPR, BPK, MA, sama satu lagi itu ada yang namanya DPA atau Dewan Pertimbangan Agung. Jadi pada periode 45 sampai 49 kelembagaan negara kita itu untuk posisi tertingginya masih ditempati oleh MPR. Kemudian untuk lembaga-lembaga negara seperti Presiden, DPR, BPK, MA dan DPA ini berada di bawah MPR. Jadi dalam hal ini MPR ini menduduki sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Jadi pada saat ini Presiden dan DPR itu mereka mendapatkan mandat yang sama dari Majelis Eksekutif, Legislatif, dan Legislatif Kontrol, yang dimana keduanya ini antara Presiden dan DPR ini harus bisa bekerja sama. Kemudian dalam periode ini juga kekuasaan Presiden itu sangat luas, karena di samping sebagai kepala negara, Presiden itu juga adalah sebagai kepala pemerintahan. Selain itu, di bidang eksekutif, Presiden juga dibantu oleh para menteri ya. Para menteri, kemudian dibantu juga oleh wakilnya. Karena pada saat ini posisi Presiden itu masih sebagai
bisa menyimpulkan nih bahwa sistem pemerintahan negara Indonesia pada saat itu menganut sistem pemerintahan apa? Presidensial. Kita menganut sistem presidensial. Namun pada tanggal 16 September 1945 itu terjadi perubahan dari sistem presidensial ke sistem parlementer, yang dimana kalau kita menggunakan sistem parlementer, sistem parlementer ini yang memimpin itu adalah wakil presiden selaku perdana menteri. Kemudian kita masuk ke sejarah yang kedua, yakni sejarah ketatanegaraan pada periode 49 sampai dengan periode 50. Ya, perhatikan baik-baik. Ya, sebagai calon sarjana hukum tata negara harus memahami sistem ketatanegaraan di Indonesia. Jadi di sini saya beritahu dulu bahwa pada masa ini, tepatnya pada periode 1949 sampai dengan 1950, sistem pemerintahan kita itu menganut sistem parlementer dengan bentuk negaranya masih berbentuk apa? Serikat atau dalam artian federal. Federal itu berarti gabungan. Federal berarti apa? Gabung. Seperti Amerika Serikat ya. Sesuai dengan ketentuan pasal 1 ayat 1 KRIS yang menyatakan bahwa Republik Indonesia Serikat yang merdeka dan berdaulat adalah negara hukum yang demokratis dan berbentuk federal. Ada yang tahu apa itu kepanjangan dari KRIS? Republik Indonesia Serikat. KRIS ada tanya. Kepanjangan dari KRIS. KRIS. Ada yang tahu? Jadi kepanjangan dari KRIS ini Konstitusi Republik Indonesia Serikat. Konstitusi Republik Indonesia Serikat. Di sini dikatakan ya bahwa pada ketentuan pasal 1 ayat 1 KRIS di situ dikatakan bahwa RIS yang merdeka dan berdaulat adalah negara yang demokratis dan berbentuk federal. Tapi hal ini justru berbeda jauh dengan ketentuan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang situ dikatakan bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk Demokrasi. yang berbentuk republik. Ya. Jadi di sini ada perbedaan bentuk nih. Kalau kita masih menganut Republik Indonesia Serikat, maka bentuk negara kita itu federal. Tapi kalau kita menganut Undang-Undang Dasar 1945, maka bentuk negara kita itu sudah republik. Jadi intinya coba berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 bab 1 bentuk dan kedaulatan pasal 1 ayat 1 berbunyi. Jadi pasal 1 terdiri dari 3 ayat. Tolong nanti dibuka JDIH UUD 45 ya. Jadi pasal 1 ayat 1 berbunyi negara Indonesia adalah negara kesatuan berbentuk republik. Ya. Negara Indonesia adalah negara kesatuan berbentuk republik. Ayat 2-nya apa? Kedaulatan berada di tangan rakyat yang diatur oleh Undang-Undang Dasar. Ayat ketiganya apa? Negara Indonesia adalah negara berdasarkan atas hukum. Oke, lanjut silakan. Ya, kemudian di periode kedua ini ada juga yang namanya Lembaga Perwakilan Rakyat. Lembaga Perwakilan Rakyat ini terdiri dari 2, yakni Majelis Tinggi dan Majelis Rendah. Majelis Tinggi itu anggotanya adalah Senat dan Majelis Rendah itu anggotanya adalah DPR. Ternyata bentuk negara federasi dan sistem parlementer ini tidak sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia, karena kan
konfederasi ini berarti pemisahan. Jadi negara bagian satu dengan negara bagian dua itu digabung membentuk yang namanya Republik Indonesia Serikat. Karena hal ini tidak sesuai, maka itu terjadi perubahan sistem, maka terjadi perubahan dari bentuk negara federal menjadi bentuk negara republik. Kemudian kita masuk ke sejarah ketatanegaraan yang ketiga pada tahun 1950 sampai dengan 1959. Di sini sistem pemerintahan Indonesia itu sudah menganut sistem presidensial dengan bentuk negaranya itu juga sudah republik. Berdasarkan Undang-Undang Dasar sementara, maka bentuk negara federal sudah berubah menjadi bentuk negara kesatuan. Karena Undang-Undang Dasar ini sifatnya sementara, hal ini dapat dilihat dari pasal 134 yang menyatakan bahwa konstituante bersama-sama pemerintah selekasnya dapat menetapkan Undang-Undang Dasar ini. Kemudian untuk merealisasikan pasal tersebut, maka diadakanlah pemilu pertama. Pemilu ini untuk memilih anggota DPR dan anggota konstituante. Namun pada realitanya konstituante ini tidak bisa menyelesaikan tugasnya dalam 2,5 tahun. Dikarenakan apa? Ada yang tahu kenapa? Dibuka dong bukunya. Kita belajar bareng-bareng. Ya, lanjut. Konstituante tidak bisa menyelesaikan tugasnya dalam 2,5 tahun dikarenakan